Orang ini gila. Setiap hari, dia hanya melakukan satu hal, yaitu memecahkan gunung. Dia ingin memotong gunung ini menjadi dua untuk membalaskan dendam istrinya. Beberapa hari yang lalu, istrinya yang hamil pergi ke gunung. Dia membawakan air untuk suaminya. Tapi, dia terpeleset dan jatuh dari sisi gunung. Ketika Manji sampai di sana, sang istri sudah sekarat. Karena jarak, ambulans tidak bisa datang ke sini. Manji membawanya ke rumah sakit bersama temannya. Tapi istrinya meninggal, karena terlalu banyak kehilangan darah. Mereka hanya bisa menjaga anak itu. Manji merasa kaget. Dia patah hati dan naik gunung. Dia menghubungkan kematian istrinya dengan gunung. Dia melampiaskan semua amarahnya di gunung. Dia melempar batu ke arah itu. Sebuah batu menghantam gunung dan menyalakan api. Api besar menelan seluruh gunung. Tapi, ini tetap tidak bisa meredakan amarah Manji. Jadi dia memutuskan untuk membelah gunung ini untuk membalas dendam. Dia ingin hal itu tidak terjadi lagi. Dia pergi ke makam istrinya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Saya hanya menggunakan pahat dan palu untuk menghancurkan gunung dan membuka jalan. Meski tertembak oleh puing-puing, Manji tidak mengeluh sepatah kata pun. Penduduk desa mengira dia gila. Mereka mengatakan bahwa, ketika jalan ini selesai, mereka akan menggunakan nama dia untuk nama mereka. Manji tidak mendengarkan. Dia terus menghancurkan gunung. 6 tahun telah berlalu. Usahanya membuahkan hasil. Jarak 5 jam sebelumnya, kini telah dikurangi menjadi 4 jam. Hari itu, ayah Manji tidak tahan lagi. Ia berharap, Manji bisa mendapatkan pekerjaan dan mengurus 2 anak. Tapi Manji mengatakan, bahwa memecahkan gunung adalah pekerjaannya. Pernyataan ini membuat marah sang ayah. Dia meninggalkan kedua anak itu dan pergi. Manji mencari pedagang untuk mengangkut barang. Barang yang membutuhkan waktu 4 hari untuk dikirim. Manji mengatakan dia hanya membutuhkan 1 hari. Pedagang itu setuju untuk menerimanya. Karena Manji sudah terbiasa dengan gunung ini. Dia memegang sesuatu di tangannya dan meletakkannya di kepalanya. Dia mengirimkan barang dagangannya sebelum malam tiba. Ia menerima upah, menukar beberapa makanan untuk kedua anak itu. Ketika mereka tertidur lelap, dia terus memecahkan gunung. Pada titik ini, garis besar jalan telah muncul. Tapi itu tidak bertahan lama. Terjadi kekeringan di desa tersebut. Penduduk kota sudah siap untuk pergi. Ayah Manji memintanya untuk ikut dengannya. Tapi dia menolak. Dia ingin tinggal dan terus menghancurkan gunung. Dia memberikan segalanya untuk ayahnya. Dia menyuruh ayahnya untuk menjaga kedua anaknya. Sang ayah hanya bisa membawa anak-anak. Manji terus menghancurkan gunung. Tapi kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Manji sekarat karena kehausan. Mengambil wadah air. Tapi tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Kemudian, dia menyeret tubuhnya yang lelah ke dalam sumur. Semoga masih ada air. Tetapi, ketika dia melompat ke dasar sumur, dia kecewa. Tempat ini adalah sumur kering. Dia melihat segenggam rumput di dinding. Dia menyedot semua air darinya. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan di malam hari. Keesokan harinya, Manji terus memecahkan gunung. Tapi gua runtuh, telah terkubur di dalam tanah. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa ada air. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan masuk ke dalam. Dia mengambil sehelai daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mengapa dia tidak makan selama 6 hari? Ketika dia keluar dari gua, dia menyentuh gunung untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Gunung yang pernah membunuh istrinya, telah menyelamatkan hidupnya hari ini. Kebencian Manji masih belum surut. Tapi, dia tidak menyerah memecahkan gunung untuk itu. Tapi sepertinya dia menemukan sesuatu. Menggaruk tumpukan batu. Itu adalah ular kobra. Manji digigit ular. Kakinya berwarna ungu dan berdarah. Untuk mencegah racun menyebar, dia merobek kain pakaiannya dan membalut jari yang digigit. Dia pikir itu akan baik-baik saja. Tanpa diduga, Manji sakit kepala. Apa yang harus dia lakukan? Tanpa diduga, dia mengambil pahat dan palu dan mengarahkan jarinya yang tergigit. Merobohkan pahat. Lalu dia pingsan. Ketika dia bangun, hujan turun. Manji senang. Setelah hujan berhenti, penduduk desa kembali. Mereka berjalan di sepanjang jalan yang dibuka oleh Manji.
Tidak ada yang mengatakan dia gila lagi. Tetapi mereka sangat mengaguminya. Ayahnya juga bangga padanya. Anak laki-laki itu cukup uang untuk ayahnya membeli alat-alat baru. Manji senang. Penampilannya telah diakui oleh semua orang. 10 tahun telah berlalu. Manji menarik perhatian reporter itu. Dia mengambil foto untuk Manji dan menerbitkannya di surat kabar. Itu sebabnya dia bertemu Perdana Menteri. Diminta untuk memperbaiki jalan. Perdana Menteri menerimanya. Reporter mengambil beberapa foto mereka dan mempublikasikannya di surat kabar. Kepala desa dan Manji kembali ke kampung halaman untuk melamar. Setelah menggulung tangan tidak apa-apa. Dia pikir ini akan menguntungkan. Tapi dia harus menunggu beberapa tahun. Dia telah memecahkan gunung selama 22 tahun. Dimaksudkan untuk membuka di tengah gunung. Tapi sekarang, dia sudah tua. Saya tidak punya kekuatan untuk melanjutkan. Jadi, dia meminta biaya perbaikan jalan. Tapi lama tak ada kabar. Pergi ke distrik untuk bertanya. Tetapi pihak lain mengatakan bahwa kepala desa telah mengambil uang ini. Jadi dia pergi ke rumah kepala desa, meminta jumlah ini, tapi dia menolak untuk mengakuinya. Manji tidak bodoh. Kepala desa telah mengubah rumah dan mobilnya. Dari mana uang ini berasal? Kepala desa mendengar itu. Dia menjadi tenang. Dia mengatakan bahwa dia akan memasukkan Manji ke penjara. Manji tidak takut. Saya memutuskan untuk melaporkan mereka. Kepala desa mengejeknya. Karena tempat ini lebih dari 1.300 km dari ibu kota. Dia tidak berpikir Manji akan sampai di sana. Tetapi kepala desa telah meremehkannya. Manji telah tiba di stasiun kereta. Duduk di kereta menuju ibu kota. Tetapi, karena dia tidak punya uang untuk membeli tiket, dia dikeluarkan dari kereta. Manji merasakan itu dari masyarakat. Tapi bukan karena itu dia menyerah. Dia berjalan di jalur kereta api ke ibu kota. Itu terus seperti ini. Dia beristirahat di kursi. Ketika dia lapar, dia akan mengemis. Dia pergi dari kota ke kota. Akhirnya sampai di ibu kota, menemukan seorang petugas. Manji menunjukkan foto dirinya dan Perdana Menteri bersama. Tapi dia menghancurkannya. Dia mengatakan bahwa jika Manji sampai di sana, dia akan mengunci Manji, kemudian mengirimnya pulang. Manji putus asa. Aku meragukan dirinya sendiri. Apakah kegigihannya salah? Pada malam hari, dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Tapi istrinya menyemangatinya. Tidak peduli bagaimana orang lain melihatmu. Aku akan selalu mendukungmu. Ambil palu dan hancurkan gunung. Kalau tidak, aku tidak akan peduli lagi padamu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Keesokan harinya, Manji mengumpulkan peralatannya dan terus membuka jalan. Tapi dia juga melihat penduduk kota di sini. Dia sangat bersemangat. Usahanya akhirnya diakui. Memecahkan gunung lagi. Kepala desa mengirim sekelompok polisi ke sini. Dia salah menuduh Manji menghancurkan gunung. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Dia baru saja ditampar. Manji dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Hari berikutnya, semua orang berada di pintu kantor polisi. Mereka meminta untuk melepaskan Manji. Bos mengetahui hal ini. Dia meminta bawahannya untuk melepaskan Manji. Manji telah dibebaskan. Di akhir cerita, penduduk desa mendorong batu terakhir. Mereka menggali terowongan antara gunung dan kota. Meskipun terowongan itu hanya sepanjang 110 meter. Jarak antara kedua gunung telah berkurang. Dari 55 menjadi 15 km. Didedikasikan untuk pergerakan orang. Film telah selesai. Ini berdasarkan kisah nyata. Karakter utamanya adalah Manji, memecahkan terowongan antara gunung dan desa pada tahun 1982. Dia meninggal pada tahun 2007 karena kanker. Hidup 75 tahun. Cerita ini mengatakan bahwa apapun yang Anda lakukan, pada akhirnya Anda harus bertahan. Mungkin keajaiban akan muncul.